Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilyani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bokandir. Saya bertugas di SMP Negeri 6 Bangkok Pusako 1 Atap. Di sini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah, yakni Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bangkok Pusako dengan Bapak Jenderal Muhammad Yatim SPD. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Begini Pak, terkait yang saya telepon kemarin, Ya. saya ingin mewawancarai Bapak mengenai ada tugas CGP saya, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Gimana Pak? Ada waktunya Pak? Insya Allah ada. Terima kasih Pak ya. Kabar Bapak gimana nih? Sehat kan? Sehat sekali. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke Pak, langsung aja ini Pak untuk pertanyaan yang pertama nih ya Pak ya. Ya. Di selama Bapak menjabat nih Pak di sekolah yang Bapak pimpin, kira-kira kasus apa aja nih Pak yang pernah Bapak ketahui atau yang pernah Bapak tangani gitu Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaimar Muhammad Yatim, Kepala SMP Negeri 2 Bangkok Pusako. Mengingat tadi ada pertanyaan masalah ataupun kasus apa yang pernah terjadi di sekolah, yaitu di SMP Negeri 2 yang pernah kami tangani. Itu sebenarnya kasusnya banyak, tapi diantaranya kasus perkelahian antara siswa, di mana kasus tersebut agak rumit untuk penyelesaiannya. Kenapa? Karena berat bagi orang tua ataupun wali murid yang kena atau yang terluka daripada kasus tersebut, di mana di antara mereka itu berkelahi. Jadi salah satu siswa itu kepalanya berdarah. Nah, jadi dari berdarahnya kepala itu, jadi yang berdarah kepalanya itu tidak terima. Tidak terima, dan akhirnya kami panggil kedua orang tua tersebut, kami jadikan satu, kami ajak duduk sama, dan kami selesaikan. Jadi itu kasus yang pernah saya tangani tentang perkelahian. Sangat berat juga ya Pak. Ya. Setelah saya mendengarkan permasalahan yang pernah Bapak tangani itu ya Pak, itu Ya. tentang perkelahian di sekolah ya Pak ya. Ya. Untuk selanjutnya itu Pak, kira-kira langkah apa yang biasanya Bapak lakukan nih dalam menyelesaikan masalah tersebut tuh Pak? Kalau kasus yang kami jalani di sekolah itu dilihat daripada jenis kasus yang terjadi. Kalau kasus itu ringan, itu hanya kami selesaikan melalui guru piket saja. Tetapi kalau dia agak menjauh sedikit atau agak dalam dia permasalahannya, kita tambah di sana dengan wali kelas. Juga tidak mampu dengan wali kelas, kita tambahkan lagi dengan guru BK atau BP. Nah, dan setelah itu diselesaikanlah oleh guru BP tersebut. Ternyata juga kalau memang juga tidak selesai, ya kita lanjutkanlah ke kepala sekolah. Jadi itu tahapan-tahapan yang kami lakukan, kasus-kasus yang kami jalani di sekolah tersebut. Jadi untuk langkah-langkah atau tahapannya itu disesuaikan dengan kasus yang dihadapi ya Pak ya. Iya. Jika masalahnya itu tidak terlalu berat atau ringan, biasanya itu ke guru piket saja gitu ya Pak ya, dan selanjutnya gitu Pak. Ya. Sesuai tahapannya lah ya kan Pak ya. Iya. Kemudian Pak, untuk selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja itu Pak yang Bapak rasa itu Bapak pikir itu adalah pengambilan keputusannya itu sudah efektif gitu Pak? Kalau untuk mengambil keputusan itu sebenarnya kita mengambil keputusan itu susah. Kenapa susah? Karena kita mencari siswa itu baik yang kena atau yang tidak, kita harus mengambilkan suatu keadilan. Tidak boleh kita bersebelah, tidak boleh kita berpihak. Maka di sanalah kita sulitnya. Jadi maka dari itu kita untuk menjalankan keputusan itu kita harus berpikir betul, dan tidak bisa kita menyelesaikan sendiri. Kita harus duduk sama. Kita ambil, kalau memang kasus itu sudah berat, ya seperti yang terjadi, saya bilang kasus yang terjadi pemukulan atau
memecahkan kepala temannya itu tadi, itu kita panggil kepada kedua orang tuanya. Nah, kita dudukkan, kita bawa buku guru BK-nya, kita bawa wali kelasnya masing-masing. Setelah itu kita tanyakan, dan kita tanyakan lagi kepada kedua orang tua mereka. Nah, kita berikan keputusan benar. Ini yang luka, ini sebenarnya kita berilah pengobatan, ya kan? Nah, yang melukakan, yang memukul. Kemudian yang luka juga kita jangan mengambil kesempatan. Ya, berapa yang wajarnya untuk perobatan itu saja, jangan kita lebih-lebih. Dan alhamdulillah dalam keputusan yang kami buat itu, dan terakhir supaya karena ini dia sudah luar daripada kejadian yang agak luar biasa, karena dia agak berat, kami panggil juga komite sekolah. Ya, bagaimana Pak Komite? Ya, Pak Komite juga menyetujui. Jadi sehingga penyelesaian itu tidak ada kita lagi pilih kasih, dan keputusannya tetap lurus sesuai yang kita harapkan. Berarti dalam mengambil sebuah keputusan tentang masalah atau kasus yang katakanlah berat tuh, efektifnya itu yaitu mendiskusikannya Iya, lagi dari ya, beberapa Pak. orang. Tidak bisa kita ngambil sendiri. Ya, Kalau kita sendiri nanti takut salah ngambil keputusan. Iya, Ya kan? berarti ada beberapa orang, ya. dari rekan guru, kemudian orang tua, kemudian bahkan melibatkan komite ya Pak ya. Komite, guru BK, ya. Itulah langkah efektif ya Pak ya, Ya. agar keputusan yang diambil itu tidak memberatkan sebelah pihak gitu ya Pak ya. Agar Atau tidak berpihak kita. agar keputusan itu benar-benar adil lah gitu ya kan Pak. Iya. Oke Pak, untuk selama ini tuh Pak, ada nggak Pak yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Sudah jelas ada. Ada ya Pak Ya, ya. apa tantangannya? Yang jelasnya begini. Kadang-kadang kita ingin memberikan keputusan itu kepada si A ini, sebenarnya dia harus merasakan bertanggung jawab. Kita berikan beban, contoh tadi pengobatan kepada yang memukul, kita berikan. Tetapi yang memukul ini orangnya tidak mampu. Apa mau dibayar sama dia? Ya kan, itu kan berat itu namanya. Iya. Tapi tantangan bagi kita. Jadi tantangan, jadi bagaimana kita menyelesaikannya? Ya menyelesaikannya ya mungkin tidak bisa secara langsung atau sekaligus. Ya kita beri bertahap. Ya kan. Dan kemudian yang paling sulit lagi, kita memberikan keputusan itu yang paling berat adalah untuk memberikan yang sebaik-baiknya. Maksudnya itu apa? Maksudnya yang betul-betul tidak ada keberpihakan. Mana yang benar harus kita benarkan, yang salah harus kita salahkan. Ini kadang-kadang kita takutnya kan, ya, karena ini dia orang kaya, ya kita sebelah orang kaya. Karena dia orang susah, kita nggak peduli. Tidak boleh seperti itu. Kita memang betul-betul harus lurus seluruh-lurusnya. Berarti intinya tantangan yang Bapak hadapi itu adalah ketika keputusan yang diambil itu benar-benar bisa adil gitu loh ya Pak bisa ya. adil, ya. Dan kemudian selama ini alhamdulillah sudah berapa tahun kita jadi kepala sekolah, dan kita buat keputusan seperti itu, tidak ada komplain dari wali murid, dari warga, itu insya Allah tidak ada. Nah, karena kita keputusan kebersamaan itu tadi. Iya Pak. Jadi di akhir nih Pak, jadi dari perbincangan kita ini ya Pak ya, apa yang kita bincangkan ini, pembelajaran apa itu ya Pak ya, yang bisa Bapak sampaikan gitu Pak? Kalau kita di dalam menentukan etika ataupun sikap, ya kan, ini kita memang betul-betul kita perhatikan sikap anak itu, ya kan. Etikanya ya attitude-nya yang bagus, bagaimana kepada guru, kepada orang tua, kepada sesama temannya, ya dia harus punya etika, ya kan. Tidak harus sama guru saja, tidak, dia harus punya etika baik sama temannya sendiri, ya kan. Apalagi di luar sama masyarakat, sama orang tua, dia harus punya etika. Baik Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah sudah begitu banyak ya Pak ya yang sudah Bapak sampaikan, dan ini menjadi pembelajaran juga bagi saya Pak ya. Oke Pak, untuk itu saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Amin, ya terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indri. Terima kasih Pak. Apa kabar Bu Indri? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Lancar-lancar kegiatan sekolah kan? Alhamdulillah lancar, kegiatan CGV saya juga lancar. Dan ini saya menghadap Bapak ini ada tugas untuk CGV saya. Iya. Untuk mewawancarai Bapak nih sebagai kepala sekolah. Oke. No problem. Tidak masalah, Ada silakan. waktunya kan Pak? Insya Allah ada. Oke. Ada waktu. Makasih ya, Pak, ya. Beberapa menit. Oke. Apa yang bisa saya bantu? Silakan Bu Indri. Ini Pak, untuk melaksanakan tugas saya sebagai salah satu
satu CGP ya Pak ya, yaitu dalam tugas demonstrasi kontekstual Ya. pada modul 3.1 yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya. Oke Pak. Untuk yang pertama ini Pak, yang ingin saya tanyakan ke Bapak, Ya. selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dia dengan dilema etika Pak? Dilema ya? Dilema etika. Oke. Etika. Oke, terima kasih Bu Indri. Jadi beginilah, kalau dari pengalaman saya sebagai kepala sekolah yang sudah sekian lama lah, artinya memang secara khusus, secara prinsip memang ya kalau dipikir-pikir boleh dikatakan kasus-kasus yang menyangkut dilema etika atau katakanlah boleh dikatakan bujukan-bujukan moral kan gitu kan. Nah, ya insya Allah belum pernah terjadi lah, katakan seperti itu. Nah, cuman kalaulah misalnya ya tapi memang bukan hal yang prinsip seperti itu. Tapi kalaupun memang ada secara umum yang dilema yang dihadapi di sekolah atau mungkin di lingkungan sekolah intinya, itu biasanya memang langsung kalau sudah ada gejala-gejala itu, kami dari pihak kepala sekolah langsung mengambil tindakan, mempelajari kira-kira apa hal kasusnya, kemudian kita mencari kesimpulan untuk dapat sebagai tindak lanjut penyelesaian masalah-masalah tersebut. Jadi memang secara khusus menyangkut dilema etika memang kami ya di sekolah terutama yang sebagai pimpinan ya belum pernah lah mengalami hal yang prinsip. Kan itu aja. Berarti setelah Bapak identifikasi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan dilema etika belum pernah ada ya di sekolah. Artinya kalau yang mungkin mengarah ke situ ya maklum saja lah kalau di sekolah namanya kan, baik itu siswa, baik itu guru, baik siswa dengan guru, baik mungkin guru dengan guru, ya mungkin atau mungkin kepala sekolah dengan guru ya mungkin ada juga, tapi intinya yang dilema etika yang secara khusus memang belum pernah terjadi. Kan itu aja. Untuk kasus-kasus yang lainnya mungkin kalaupun ada ya kami langsung ambil tindakannya ya, kita analisis apa persoalannya ya, kalau bisa kita selesaikan segera gitu. Iya, Pak. Nah, Berarti kalau misalnya ini ya Pak ya, ada kasus-kasus nih Pak, Ya. misalnya ada dua kepentingan nih Pak ya Pak, yang Ya. sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Itu bagaimana cara Bapak dalam menjalankan untuk mengambilkan keputusannya itu Pak? Jika ada dua kasus yang sama-sama benar, Ya. gitu Pak. Jadi bagaimana Bapak menyikapinya? Dalam hal ada dua hal lah, dua kasus yang memang dua-duanya memang perlu penanganan kan gitu. Ya kita sebenarnya sebagai pimpinan ya kan, kemudian kalau dengan guru tentu guru sebagai orang dewasa ya tentunya kita harus bisa ngambil kebijakan ya kan, artinya nilai-nilai kebijakan kita harus memperhatikan aturan-aturan yang ada ya. Kita tahu bahwa suatu lembaga pendidikan atau terutama sekolah itu sudah ada aturan ya, kita merujuk pada aturan itu ya kan itu aja. Jadi mana yang penting, memang dua-duanya penting ya, kalau bisa jangan nanti ada yang merasa kasus ini ditangani kok yang ini enggak, ini itu berarti kan nanti anggapannya ini kepala sekolah ini berat sebelah kan itu. Ya artinya kalau ada hal seperti itu ya kita usahakan kita sebagai kepala sekolah menghadapi hal-hal yang seperti ini tentunya kita harus mengikuti aturan-aturan kaidah yang memang sudah jadi ketentuan di sekolah kita ini kan itu. Iya, Kita harus pedoman pada aturan. Berarti untuk langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan itu adalah mengikuti pedoman atau aturan-aturan yang ada di sekolah. Ya, ya. Nah untuk selanjutnya itu Pak, kira-kira nih ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut yang Bapak anggap efektif nih? Ya. Nah, Begini, kalau itu pertanyaannya
apa yang bisa dianggap efektif ya, Iya. untuk menangani kasus-kasus yang ada di sekolah. Iya, Ya mungkin masalah dilema, atau mungkin kadang di sekolah kan bukan hanya kasus dilema aja kan itu. Iya, iya. Banyak kasus kalau mau kita apakan. Cuman ya kita antisipasi supaya jangan kasus itu berlarut kan itu. Ya yang paling penting adalah kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru harus saling komunikasi terbuka. Sampaikan apa masalahnya, ya betul kepala sekolah kalau memang itu adalah problemnya guru, dilema guru yang dihadapi, macam mana kepala sekolah harus menangani, ya itu satu, kita harus musyawarah. Karena musyawarah itulah yang paling fondasi yang paling utama. Nah, kadang-kadang dilema itu mungkin bisa muncul karena apa? Karena salah persepsi, karena salah anggapan aja kan itu, atau mungkin salah apa namanya, salah persepsi lah sama kali gitu. Padahal enggak kan itu, cuma kan salah persepsi, makanya musyawarah itu yang paling utama. Oke Pak, Itu yang berarti paling langkah yang Bapak anggap efektif nih untuk mengambil keputusan dalam menangani sebuah kasus itu adalah mengutamakan musyawarah ya Pak ya. Betul. Oke, Nah untuk selanjutnya nih Pak, dalam menghadapi kasus-kasus ini yang Bapak rasakan itu tantangan apa saja gitu Pak dalam mengambil keputusan untuk dilema etika ini? Ya. Tantangannya itu apa gitu Pak? Tantangannya. Iya. Kalau masalah tantangan itu sebenarnya tergantung dari bagaimana kita menyikapi problem itu, ya kan? Kadang-kadang mungkin problem itu bukanlah suatu problem yang berat, misalnya, kan? Yang penting hati kita menanggapinya dengan hal yang positif, itu aja dulu, yang positif. Oh, ini problem, ini dilema yang mungkin apa bagi katakanlah guru ataupun apa kan, tapi mungkin kita sebagai pimpinan kita ambil dulu kita ambil hal yang positifnya dulu, apa kira-kira persoalannya kan. Ada dalam hal ini tentu pengambilan keputusan mengasih kasus-kasus etika di sini ya kita hindari lah bujukan-bujukan, kurang hal-hal yang kurang yang kurang dipahami, yang berrespon. Nah, itu makanya kembali pada diskusi tentang kebenaran dan kesetiakawanan, kesetiaan. Itu aja lah sebenarnya kan. Berarti intinya untuk tantangannya ini adalah adanya salah paham atau salah persepsi di antara ini ya Pak. Iya, kemungkinan itu makanya kita ambil positifnya dulu. Apa masalahnya, kita harus terbuka, harus kita gali dulu persoalannya kan itu. Artinya kalau memang itu terjadi, kemudian apa tadi yang tanyakan kita langkah-langkah apa saja? Langkah-langkahnya yang paling penting adalah kita harus bagaimana kembali ke awal tadi, diskusi, bermusyawarah, kemudian ambil tingkat kebenaran, dan dasar kita adalah kesetiaan kebersamaan. Itulah. Saya rasa kalau kita musyawarah senantiasa, diskusi terbuka saja, saya rasa tidak akan ada terjadi dilema di sekolah atau di lingkungan kita lah, kan itu. Karena dilema itu sebenarnya pada umumnya kan kadang-kadang karena kita nyikapin yang kurang apa itu? Kurang bijaksana. Mungkin kita begitu menghadapi langsung stres. Oh jangan. Makanya kita ambil yang segi positifnya dulu. Buat ininya dulu ya kita renungkan dulu apa masalahnya kan itu. Makanya kembali musyawarahnya dulu kan. Hal-hal yang terjadi itu kita tilik dari segi positifnya dulu, coba kita ambil positifnya. Walaupun mungkin adalah sesuatu yang paling tidak bagus, paling jelek, coba kita sikapi dengan hal yang positifnya dulu. Nah, insya Allah kalau itu bisa kita ambil dengan tenang, diskusi, kemudian kita ambil kebenaran yang kita ambil, insya Allah kesetiaan yang harus kita tanamkan, mudah-mudahan tidak ada terjadi dilema apapun lah sebenarnya. Oke Pak, untuk selanjutnya nih Pak, ketika kan ada kasus yang mengenai dilema etika ini ya Pak ya, itu dalam mengambil sebuah keputusan itu Bapak apakah ada tata cara atau jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut itu Pak? Apakah langsung aja Bapak selesaikan itu atau bagaimana?
kalau secara khusus saya membuat jadwal, berarti memang di situ udah banyak kasus. Iya, Nah, iya, kan Pak. itu. Saya rasa saya tidak punya jadwal khusus untuk hal-hal seperti itu. Karena apa? Saya punya prinsip bahwa itu anggapan saya tidak ada. Kalaupun ada, secepat mungkin kita ambil kebijakan, ambil keputusan. Jadi enggak lah saya membuat jadwal. Oh, hari Senin buka, atau hari Senin Selasa Rabu. Hari Sabtu kita ambil untuk penyelesaian kasus-kasus. Berarti memang sudah disediakan kasus itu. Makanya saya tidak punya jadwal seperti itu. Oke. Kalaupun memang ada, mungkin mulai percikan-percikan kita ambil kebijakan secepatnya. Itu aja. Secepatnya dimusyawarahkan. Iya, Berarti dimusyawarahkan. tidak ada ya Pak ya jadwal tertentu itu ya Pak Enggak. untuk menyelesaikan Mm-mm. sebuah kasus, tetapi Enggak. langsung aja Mm-mm. Bapak menyikapinya langsung Iya. mungkin didiskusikan atau bagaimana. Ya, kita Oke, Pak. musyawarahkan di situ. Nah, Oke, untuk itu saja. selanjutnya Pak, Ya. ada kira-kira Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak nih atau yang membantu Bapak Ya. dalam mengambil sebuah keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika ini Pak. Oke. Kembali kepada masalah kasus, ya kan? Ya. Sebagai kepala sekolah, tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Iya. Jujur saja. Makanya di sekolah itu ada ya guru-guru lain itu adalah mitra kepala sekolah, kan itu. Artinya semua guru, semua tenaga kependidikan itu semua adalah mitra, bukan maaf sakap kalau di perusahaan di mana mungkin itu bawahan, enggak. Saya tidak memandang itu. Artinya kalau memang ada ndak orang-orang tertentu, saya sebagai pimpinan, saya sebagai kepala sekolah, guru itu adalah kawan saya semua. Saya anggap guru itu bukan anggap, memang saya jadikan itu kawan. Kenapa? Kepala sekolah pun tidak bisa berbuat apa-apa kalau nggak ada guru. Kepala sekolah tidak bisa apa-apa kalau tidak ada siswa, kan itu. Jadi siswa, terutama guru, itu adalah memang mitra, ya, mitra untuk sama-sama ayo kita majukan sekolah. Jadi kalau dikatakan ada ndak orang-orang tertentu yang bisa Pak? Bagi saya guru itu adalah semua orang yang membantu kepala sekolah. Oke, berarti Itu. berarti seseorang atau faktor-faktor yang bisa membantu Bapak itu adalah semua guru yang ada di sekolah Bapak ya Pak ya. Iya. Nah, Itu. untuk yang terakhir nih Pak ya, Ya. di penghujung pembicaraan kita ini Pak ya, selama proses kita wawancara ini ya Pak ya, Ya. pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman dalam Bapak mengambil sebuah keputusan dilema etika ini Pak? Oke. Ya, bisa sampaikan ya kalau masalah dilema apapun, kalau pengalaman selama ini ya kembali Pembelajaran lagi apa yang bisa Bapak ambil dari wawancara artinya, kita? dari pembelajaran yang bisa kita simak bahwa sesungguhnya sekolah ini, lingkup sekolah ini, artinya keluarga besar sekolah, baik siswa, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, itu adalah kawan mitra yang saling bekerja sama, tidak bisa terpisahkan, bagaimanapun harus saling sinergi kepala sekolah, guru, dan juga termasuk siswa juga. Nah, jadi itulah pengalaman itu diambil. Jadi semuanya itu adalah mitra yang harus sama-sama bagaimana sekolah ini maju. Sebanyak apapun kasusnya, intinya harus ketika ada musyawarah pasti semua itu akan diselesaikan ya Pak ya. Akan bisa selesaikan, pasti itu. Itulah. Intinya adalah musyawarah. Ya musyawarah, kemudian kalau ada sesuatu yang kira-kira mulai hawa, ya udah Langsung kita ambil didudukan aja. ya. Itu aja. Jangan nanti belum sempat minggu boleh. depan. Nggak boleh bertele-tele ya kan Pak. Nggak bisa Langsung kita diselesaikan. menunda apapun pekerjaan. Pekerjaan yang bisa hari dilaksanakan ini jangan nunggu besok. Itu intinya itu. Itu kunci. Oke. Pak, terima kasih ya Pak ya atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan. Alhamdulillah Bapak sudah membantu tugas saya. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, ya. sama-sama Bu Indri. Bu Indri pun sukses dalam menjalankan tugas, terutama CGP. Oke, Mudah-mudahan selesai kegiatan ini, tugas ini, C-nya buang. Nah, Oke. jadi GP-nya, jadi guru Terima penggerak. kasih ya Pak ya. Oke, Semoga Bapak sama-sama. sehat selalu ya Pak ya. Oke, amin ya rabbal alamin.